Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala nabiyil mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahna kullillahi alhamdulillah syirikalah la ilaha illa huwa wa ilahi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak dan Ibu sekalian, minta Allah, marilah kita mensyukuri bersama-sama mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dengan mensyukuri nikmat Allah, niscaya akan berpeluang mendapatkan tambahan limpahan rahmat dan juga keberkahan dan juga nikmat-nikmat yang lain. Dan kalaulah tidak mensyukuri, Allah tidak akan mengurangi nikmat tersebut, tapi Allah peringatkan saja bahwa ada azab yang pedih di sana bagi siapa yang tidak mau mensyukuri. Salawat dan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, pemimpin teladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa setia mengikuti meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kelak berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang sejak dahulu kala, ya, sebelum menghadap Allah sudah merindukan Nabi, merindukan umatnya. Bagaimana dengan kita? Seharusnya kita juga menyambut akan kerinduan beliau dengan mengucapkan sholawat kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kembali kita dalam mengikuti kajian qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran fin nafsi wal hayat untuk kehidupan secara pribadi dan juga kehidupan secara umum, di mana kaidah kita hari ini adalah kaidah yang ke-18 dalam firman Allah, walakum fil qisasi hayatun. Dalam penerapan hukum mati ada kehidupan. Qisas, ya. Qisas diartikan dengan hukuman, ya, mati bagi siapa yang melakukan pembunuhan terhadap jiwa tanpa ada alasan yang dibenarkan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya ada yang disebut dengan al-jinayah, hukum pidana. Di mana dalam hukum pidana ini ada beberapa ketentuan, berbagai jenis, ya, hukuman dari perbuatan dilakukan oleh manusia. Ada namanya hukum, ya, potong tangan, ada namanya hukum mati, dan ada juga hukum cambuk. Nah, ini adalah hukuman dari hasil perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau dalam
Hukum potong tangan itu karena ya, jika terjadi perbuatan pencurian, yang tentunya pencurian dalam skala besar atau dalam bentuk yang nanti akhirnya dia terkena dengan hukuman yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah hukum cambuk, yang ini terkait dengan perzinahan. Perzinahan ya ada juga yang hukum rajam ya sampai mati perzinahan. Yang ini adalah perbedaannya ketika yang berzina bukan seorang yang sudah menikah, maka hukumnya cambuk sebanyak 100 kali. Sementara yang sudah menikah maka dihukum rajam. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah di mana dalam kaidah yang ini kita bahas adalah walakum fil qisasi hayatun. Dalam hukum mati atau qisas itu ada kehidupan. yakni bahwa setiap pelanggaran dalam bentuk penghilangan nyawa, maka hukumnya adalah dibunuh atau dihukum mati. Yang intinya adalah bahwa dalam hukuman ini bukanlah sesuatu yang kejam, tapi di situ ada hikmah berupa kelestarian kehidupan. Kelestarian kehidupan bagi siapa saja. Memang dasarnya di situ ada ya, kematian bagi si pembunuh. Tapi setelah itu niscaya akan hilang perbuatan atau tindak kriminal ya yang dilakukan oleh orang lain atau orang yang mengetahui akan adanya hukuman mati karena ada rasa takut, ada rasa tidak ingin terjadi seperti yang telah berlaku pada orang yang dia membunuh lalu dihukum hukum mati. Karenanya kalamun hikmah, kalam yang penuh hikmah ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ini bukan sekedar kata yang membuat orang akhirnya mengatakan begitu kejamnya ajaran Islam, tapi hakikatnya adalah bagaimana Allah ingin menjadikan kehidupan itu tentram, kehidupan yang aman, kehidupan yang lestari tanpa ada rasa takut yang terjadi atau yang mungkin merasuk dalam jiwa setiap orang. Karena ada rasa di mana ya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya dan balasan di dunia tentu juga ada balasan di akhirat. Nah, sebelum saya coba atau kita coba melihat secara mendalam akan kalimat yang ringkas dan juga dijadikan kaidah dalam kehidupan kita dan jiwa kita, bahwa memang selain daripada penerapan hukum yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk manusia, ya bukan berarti akhirnya ada kekejaman, ada kekejian yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala mengenai potong tangan atau dicambuk atau rajam dan juga ya hukuman mati. Yang hakikatnya adalah bahwa ada dalam hukum Islam itu yang disampaikan oleh Allah yang namanya had. Ada yang namanya iqam atau juga wa'id. Ada namanya azab. Ini beda-beda. Kalau had adalah hukuman yang diterapkan di dunia yang kalau memang dilakukan secara ikhlas bagi yang melakukan lalu akhirnya bertaubat, ketika dia melakukan tertangkap dia bertaubat, maka di akhir nggak lagi kena, tidak lagi terkena hukuman bagi pelaku karena sudah diterapkan di dunia. Had, misalkan hukum potong tangan, bahwa dia mencuri, dia dipotong tangannya, lalu dia bertaubat dan tidak terkena lagi akibat pencurian perbuatan kriminal yang dilakukan. Begitu dengan hukuman zina. Kalau dia
berzina lalu dia dihukum, ya, maka dia sudah tidak terkenal lagi. Contoh kasus kan, ya, yang terjadi di masa Rasulullah SAW itu kan ada seorang wanita namanya Al-Ghamidiyah. Dia berzina. Lalu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, hukum aku telah berzina. Padahal nggak ada saksi, cuma dia datang saja menyatakan diri, mengakui diri bahwa dia telah salah agar dihukum. Maka kata Nabi, boleh jadi kamu sedang mengalami sesuatu, ya. Sekarang pulang saja. Enggak ya Rasul, saya betul-betul berzina. Tolong hukum saya. Akhirnya kata Rasul, ya sudah kalau begitu, tunggu sampai ada bukti lain. Akhirnya pulang dia, terus datang lagi beberapa setelah itu. Ya Rasul, ini saya hamil. Ini hasil zina. Dia sudah nikah sebelumnya. Ini hasil zina saya. Akhirnya karena hamil, ada bukti, ya udah kata Rasul, kalau begitu sampai kamu melahirkan, nanti datang lagi. Tunggu sampai 9 bulan berarti kan. Sampai 9 bulan datang lagi setelah melahirkan. Ya Rasul, ini hasil zina saya. Ini saya sudah melahirkan. Tolong hukum saya. Rupanya Rasulullah SAW tidak langsung menghukum. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, ya sudah kalau begitu, kamu susui dulu sampai kamu menyakitkan anak itu. Berarti itu 2 tahun. 2 tahun untuk akhirnya dia datang, lalu menyerahkan diri, dan meminta dihukum. Nah, 2 tahun setelah itu datang dia. Kami mau anaknya, ya Rasulullah ini anak saya sudah sapi, saya sudah tunaikan kewajiban saya sudah berikan haknya anak ini, maka sekarang hukum saya. Akhirnya setelah itu Rasul mengambil anak itu, menyerahkan kepada sahabat yang lain, lalu akhirnya dia dihukum mati, dihukum rajam sampai mati. Nah di saat itu ada seorang sahabat berkata, sungguh terlaknat wanita itu, ya, sungguh Allah menghinakan dia. Tapi aku kata Rasul, tidak, wahai sahabatku, dia tidak terlaknat. Dia sudah diampuni dosa-dosanya karena dia sudah ikhlas ingin, ya, menghilangkan segala dosa dari perbuatan-perbuatannya, walaupun dia dihukum rajam, walaupun dia sudah pernah melakukan perbuatan zina, tapi dia telah melaksanakan dan menunaikan hukuman di dunia, maka tidak lagi nanti terkena hukuman di akhirat. Dia orang mulia. Coba bayangkan. Jadi kalau ada hukuman, ya kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ketika dijalankan, niscaya itu adalah bagian daripada penghapusan dosa. Penghapusan dosa yang nanti di akhirat tidak lagi terkena. Bayangkan kalau misalkan ada orang yang hanya mencuri, berzina, lalu tidak dihukum seperti syariat Allah, ya, tidak dipotong tangannya, tidak cambuk atau dirajam, akhirnya dia bebas itu kan. Mungkin terkena hukuman di dunia terkait dengan penjara, dihukum segini, dihukum segitu kan. Tapi apakah sudah hilang? Enggak. Makanya ya berat juga sebenarnya kan ketika orang sudah dihukum penjara, lalu siapa yang salah? Yang salah ya pertama adalah pemerintahannya yang tidak mau menerapkan ajaran Islam, yang kedua yang melakukan. Kecuali kalau betul-betul nanti dia bertaubat, itu lain lagi. Itu nanti urusan Allah, ya, yang menerima atau tidak taubatnya. Tapi kadang-kala ketika memang tidak diterapkan, ya, akhirnya nggak ada jerak, nggak ada efek jerak dari pelaku. Setelah di penjara misalkan sebulan, 2 bulan, atau sampai 1 tahun, di penjara setelah keluar terjadi lagi. Bahkan bukan hanya itu, orang lain pun ada juga ya meniru dia. Sama juga dengan hukum kisos ini. Makanya wajar kalau Allah katakan walakum fil qisasi hayatun. Bahwa dalam hukum kisos atau hukum mati, hukum pidana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu diterapkan ada kehidupan. Ada kelestarian kehidupan yang ingin dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa memang setelah ini pasti akan ada orang merasa takut, ya, atau merasa jerak
Ya, karena kalau dia melakukan hukum tindakan-tindakan yang akhirnya dihukum, maka dia terkena juga seperti yang telah disaksikan, ya seperti yang sudah diterapkan oleh Islam. Jadi bukanlah Islam itu ya agama yang kejam, yang keji, yang betul-betul tidak melihat sisi kemanusiaan, enggak, tapi lebih banyak lagi kemanusiaan yang dijaga. Walakum fil qisasi hayat. Dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Nah, yang kedua, dalam hukum Islam itu selain daripada had, ada juga namanya iqab atau azab ya. Artinya tidak terkena di dunia, tapi di akhirat akan kena. Jadi mungkin orang bisa santai aja di dunia kan. Makanya nggak ada hukuman tuh kan. Nggak ada ya sesuatu yang menyiksa dia gitu kan. Tidak ada gitu kan. Tapi tunggu di akhirat ada. Misalkan ya orang yang berghibah ya, menceritakan aib orang, ya. Orang yang menyakiti, memfitnah, ya, menyebarkan hoax, berita-berita bohong terhadap ya Islam atau kawan atau lainnya itu kan, dia nggak akan terkena yang hukuman di dunia, tapi di akhirat ada ancaman dari Allah itu kan, nah berupa azab, berupa iqab yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Maka jangan merasa tenang itu kan, orang ada merasa tenang kan, nggak ada tuh sesuatu yang menimpa saya di dunia, nggak ada tuh hukuman, nggak ada tuh siksaan, nggak ada tuh ini, nggak ada itu kan. Tapi tunggu di akhirat ada. Ya, makanya Allah larang gitu kan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni, ya inna ba'dadh dhanni ismun wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, ya kan. Jadi wahai orang beriman, jauhilah berburuk sangka, ya. Jangan lakukan ya sesuatu yang tidak benar, jangan bergibah, jangan tajasus ya, jangan ceritakan aib orang. Kenapa? Karena hakikatnya ini memang tidak ada di dunia hukumannya, tapi di akhirat ada. Jadi jangan merasa tenang gitu kan ketika ada ya cerita-cerita keburukan orang lain, ya dia tidak diapa-apain oleh Allah gitu kan. Memang betul nggak diapa-apain, tapi memang yang akan diapa-apakan itu nanti di akhirat. Bisa jadi akhirnya dirinya merugi. Ya. Merugi kenapa? Karena kebaikannya diambil oleh orang lain. Ya. Orang yang telah dijelek-jelekan, difitnah, digibah, atau juga disakiti, dan sebagainya. Atau mungkin gini juga, ya, dia tidak mau meminta maaf ya terhadap perbuatan, atau juga dia tidak terkena kisos ya, dia terhindar dari kisos misalkan, maka kelak di akhirat akan ada. Dalam ayat surat Al-Maidah Allah katakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam. Barang siapa yang membunuh muslim ya atau mukmin dengan sengaja, maka ganjarannya jahanam. Itu jazanya ya. Nah, kalau misalkan dia dikisos dan dia akhirnya bertaubat ya, atau dia memang ikhlas dengan perbuatan itu, maka dia akan diampuni. Tapi kalau enggak, tentunya dia akan mendapatkan ya, balasan yang besar, balasan yang berat, jahanam. Ya, bahkan dia dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa itu kan. Dan ini bentuk hukuman ya dalam syariat Islam, atau Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwa ada hukuman yang memang diterapkan di dunia, tapi hakikatnya nanti di akhir tidak diterapkan lagi atau tidak ditimpakan lagi. Tapi ada juga hukuman yang tidak ada memang di dunia, tapi di akhirat ada. Di akhirat akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih lagi juga memang kalau misalkan artinya hukuman yang di dunia tidak diterapkan, lalu akhirnya dia terkena hukuman di akhirat. Nah, ini yang tentunya dia akan merugi. Ya, misalkan
dalam kehidupan kita diterapkan hukum konvensional atau hukum positif yang dibuat oleh suatu negara. Pencurian dihukum akhirnya dengan penjara. Korupsi seharusnya ya dia dipotong tangannya atau kalau berat ya sampai dihukum kisos misalkan. Maka ketika itu tidak diterapkan, dia cuma di penjara ya paling 4 tahun, 5 tahun, paling banter 20 tahun kan, ya atau seumur hidup misalkan. Ketika dia merasa sudah cukup dengan hukuman ini, dia hanya nggak bertaubat, ya, dia tidak merasa ada penyesalan, gitu kan, maka kelak di akhirat akan terkena lagi, ya, terkena apa bahkan dia sudah melakukan kerugian untuk banyak orang, ya mencuri, korupsi dan sebagainya, sehingga akhirnya dia mendapatkan hukuman 2 kali, ya. Di dunia terkena oleh hukuman konvensionalnya, hukum positifnya, dan di akhirat juga akan mendapatkan hukuman yang besar ya, dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan itu. Nah, jemaah sekalian, ada juga yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan ya, ada hukuman wa'id. Wa'id itu ancaman. Jadi paling tidak ada 3 kan, ada haddun, ada iqabun au azabun, ada wa'idun. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan ancaman yang memang agar manusia berhati-hati dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Kadang ancaman ini bisa saja terjadi di dunia dan kadang juga di akhirat ditimpakan. Sebagaimana yang Allah ceritakan di banyak ayat terkait dengan kisah para nabi yang umatnya membangkang, ya, atau kisah manusia yang ketika diutus kepada mereka nabi, tapi mereka tidak mau mengikuti. Hanya ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi ancaman bagi siapa saja di setiap masa akan mendapatkan seperti yang didapat oleh umat sebelumnya. Ini jadi dalam bentuk ancaman. Nah, kembali kita kepada kaidah yang ingin kita bahas, bahwa setiap orang pasti menginginkan kehidupan. Tidak ada yang menginginkan akan kematian. Itu sesuatu yang lumrah, ya, sesuatu yang wajar. Tapi tentunya ya dalam kehidupan ini bukan sekedar kehidupan, tapi juga kehidupan yang damai dan tenang. Kehidupan yang tidak ada rasa takut, ada rasa ngeri, ada rasa takut yang hilangnya nyawa, gitu kan? Ya, apalagi sampai perbuatan yang akhirnya dia takut akan adanya balasan yang berat. Nah, itu sesuatu yang wajar. Nah, karenanya bagi kita tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ya ketentuannya dalam bentuk syariat atau ajaran baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ begitu banyak hikmah, faedah yang Allah ingin sampaikan atau memberikan kepada manusia agar bisa hidup dengan damai dan tentram. Nah, di dalam syariat juga ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-kulliyatul khamsu atau al-maqasid al-khamsah. Tujuan syariat yang 5. Di mana di dalam tujuan ini Allah mensyariatkan 5 hal yang memang terjamin dalam Islam agar manusia bisa mendapatkan haknya dan terjamin akan haknya untuk bisa terpenuhi. Yang pertama adalah hifzu al-maqasid al-khamsah ini, al-maqsad ya, an-nafsu. Tujuan untuk terpeliharanya terjaganya jiwa. Nah, dari jiwa ini ya Islam itu memang melindungi setiap jiwa. Tidak boleh disakiti, tidak boleh dicerca, tidak boleh dihina, tidak boleh difitnah, bahkan sampai tidak boleh dibunuh. Nggak boleh sama sekali.
Makanya setiap jiwa itu terjaga, terlindungi. Dan orang tidak boleh memperlakukan orang lain dengan berbagai bentuk, ya, sehingga akhirnya jiwanya terancam atau jiwanya tidak nyaman dalam menjalani kehidupan. Nah, makanya di dalam jiwa ini ada namanya hukum kisos. Ya, hukum kisos yang ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, orang yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan balasan. Dan kisos ini bukan sekedar kisos yang namanya mati, ya, tapi kisos itu adalah balas, tuntut balas dari perbuatan yang dilakukan. Kalau di surat Al-Maidah dikatakan jenis-jenis perbuatannya, ya, secara rinci. Ya, dalam ayat ini dikatakan wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal uduna bil uduni wal anfa bil anfi wal juruha qisas. Dan telah kami tetapkan atas mereka, ya, maksudnya Bani Israil dan juga pada seluruh manusia, ya, bahwa setiap jiwa dibalas dengan jiwa. Ya, ini namanya ketika nyawa dihilangkan, maka nyawa orang yang mulia juga harus dihilangkan atau hukuman mati lah dalam ringkasnya. Tapi bukan hanya sekadar itu, ya, ya, anak binafsi wal aina bil aini, mata dengan mata, ya. Mata, kalau dia melukai mata, ya, maka yang dilukai harus juga melukai mata dia, kan? Balasnya begitu. Kisos namanya itu, kan, tuntut balas yang serupa. Ya, wal aina bil aini wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung, wal uduna bil uduni, telinga dan telinga. Wal juruha qisas, setiap luka itu harus ada balasannya. Harus ada tuntut balas yang setimpal. Nah, ini kan jiwa, ya. Jadi Islam itu begitu kompleks, ya. Jadi masalah pribadi orang itu dilindungi. Inilah tujuan, salah satu tujuan yang 5. Yang kedua adalah, ya, terkait dengan almal, harta. Harta juga dilindungi. Islam itu melindungi harta setiap orang. Memang harta titipan dan diberikan oleh Allah untuk digunakan, ya, dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Nah, ketika seseorang memiliki harta, mendapatkan dengan cara halal dan baik, maka dia berhak untuk mengelola. Dan orang lain tidak boleh merampasnya, tidak boleh mengambilnya. Maka Islam melindungi itu ketika ada yang melakukan dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak benar, maka dia akan mendapatkan hukuman. Ya, mencuri itu kan cara yang tidak benar, ya. Merampok, korupsi, atau juga menipu. Dan itu tidak cara benar. Nanti ada hukumannya, baik dengan hukum qisas di dunia atau hukum iqab, ya, atau azab di akhirat. Karena dia telah merampas atau mengambil harta orang dengan cara yang tidak syar'i, yang tidak benar. Nah, kalau kita perhatikan, ya, bahwa Islam memang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk, ya, mendapatkan harta dan mengelola harta itu dengan baik. Sehingga dengan harta itu bukan saja dia mendapatkan kebahagiaan memiliki harta, tapi juga mendapatkan keberkahan dari hartanya. Nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga adalah hifzun nasl. Bahwa Islam itu juga melestarikan atau menjaga kehidupan keturunan, ya, atau keluarga. Nasl, ya. Nasl itu artinya keluarga, ya, yang nanti akan ada keturunan, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, adanya larangan berzina, ya. Disyariatkannya nikah, ya. Nikah itu salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menjalinkan hubungan antara dua insan yang nanti kelak, ya, mendapatkan keturunan yang sesuai syar'i. Ya. Makanya akhirnya, ya, ketika orang yang melangsungkan pernikahan, dia mendapatkan banyak limpahan rahmat dan keberkahan. Bahkan disaksikan ketika ada akad nikah, Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi, malaikat pun menjadi saksi.
Disebut dengan akadun nikah itu ikatannya kuat, ikatannya kokoh dalam pernikahan. Di mana akhirnya perbuatan yang tadi dilarang menjadi halal baginya. Perbuatan yang tadi dibenci maka disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Ya. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana orang melampiaskan syahwatnya? Apakah dia nanti mendapat pahala ketika dia melampiaskan syahwat itu kepada istrinya? Maka Nabi boleh bertanya, bagaimana kalau dia melakukannya dengan cara yang haram? Meletakkan syahwat itu kepada yang tidak dihalalkan. Apakah dia mendapatkan dosa? Iya, dia pasti mendapatkan dosa. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala membalik. Kalau diletakkan dengan cara yang halal, dia melakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan pernikahan, maka dia mendapatkan pahala dan keberkahan, kan? Kenikmatan yang didapat dari orang yang menikah begitu banyak. Pahala, keberkahan, apalagi kalau sampai nanti ya melahirkan keturunan, ya, maka keturunannya akan juga memberikan bagian yang terbaik untuk orang tuanya. Apalagi ketika dia menikah lalu berhubungan dengan istrinya atau suaminya dengan membaca bismillah, lalu setelah itu lahir anak, maka setiap nafas sang anak itu adalah pahala untuk orang tuanya. Nah, karenanya Islam mengajarkan untuk menikah atau mensyariatkan pernikahan dalam rangka menghilangkan perzinahan, atau juga melarang manusia, mencegah manusia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya. Nah, kalau sampai terjadi, hukumannya berat, gitu kan? Tetap aja nih berzina, kan? Padahal sudah ada tempat untuk dilampiaskan, maka hukumnya sangat berat. Berbeda dengan orang yang berzina, dia belum nikah, dengan orang yang berzina setelah menikah. Ya, kalau sudah menikah, dia sudah mendapatkan tempatnya, tapi kok masih berzina, maka akhirnya hukumnya rajam. Udahlah, nggak ada lagi, nggak ada lagi tempat dia untuk hidup, karena dia sudah mendapatkan sarananya, tapi dia tetap melakukan di tempat yang lain. Nah, ini yang ketiga, jadi hifdzun nasl. Jadi al-maqsad as-salis di al-maqasid al-khamsah adalah an-nasl. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat untuk melindungi, menjaga setiap orang dari jiwanya, hartanya, dan juga keturunannya. Lalu yang keempat adalah al-aqlu, akalnya. Bagaimana caranya akal itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan untuk dilestarikan atau dijaga, bahwa akal itu memang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari akalan nanti masuk ke dalam hati, yang hati itu memerintahkan lagi ke atas untuk berbuat. Kalau akalnya sehat, maka hati pun akan memprosesnya menjadi sehat. Dan ketika sehat hatinya, maka akan menjadi gerak yang sehat. Tapi kalau akalnya buruk, jahat, kotor itu kan, maka akan menjadi proses yang ada dalam hati, dan akhirnya keluar setelah itu, setelah diproses, menjadi perbuatan-perbuatan yang buruk dan tidak baik. Kan begitu hakikatnya. Nah, karenanya Islam juga mengajarkan agar kita selalu berada dalam komunitas yang baik untuk mendapatkan informasi yang baik. Islam mengajarkan agar kita membaca pelajaran-pelajaran yang baik atau ajaran-ajaran yang bisa nanti kita cerna, lalu ketika pencernaan itu baik, disaring oleh hati menjadi baik, maka akhirnya perbuatan pun menjadi baik. Subhanallah, ini kan bagian yang juga perlu kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengajaran yang baik, pengajaran itu berbagai cara, dengan cara sekarang juga adalah bagian daripada kita mendapatkan insya Allah informasi dan menjaga akal ini menjadi baik, menjadi akal yang baik, lalu akhirnya kita bisa menjadikan landasan hidup kita selalu berada dalam kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir adalah hifdzu ad-din, menjaga agama.
Allah Subhanahu wa taala ya memberikan agama agar menjalani syariat, dan ketika ada yang tidak mengamalkan agama itu, maka dia sebenarnya sedang menghancurkan agamanya. Dan ketika ada orang yang merongrong, ya, menghina agama yang dianut oleh orang lain, maka orang tersebut perlu diberikan ya hukuman. Artinya bahwa dalam maqasid al-khamsah ini, semua yang 5 ini nanti akan ada tindakan-tindakan keras dari Allah ketika ada pelecehan atau ada hal-hal yang mengancam dari salah satu yang 5 ini, ya, maka hukumannya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, di antaranya adalah walakum fil qisasi hayatun. Ya. Bahkan juga di dalam kisos ini, ya, bahwa hukum pidana ini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala informasikan atau juga perintahkan untuk diterapkan itu kan, bukan sekedar hayatun itu artinya agar terjadi kelestarian hidup yang baik, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan juga dalam ayat lain bahwa man qatal nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'anna man qatala nafsan jami'an. Bahwa setiap orang yang melakukan tindakan kriminal yang membunuh tanpa ya alasan yang benar, atau juga ya melakukan tindakan kerusakan di muka bumi, seakan-akan dia sedang membunuh umat manusia seluruhnya. Ya kan? Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'anna qatala nafsan jami'an. Ya, kenapa? Ketika dia membunuh lalu tidak menyesal, bahkan sampai akhirnya dia tidak mendapatkan lalu melakukan lagi, akhirnya menjadi ancaman bagi yang lain. Ada rasa takut ya dari orang lain, jangan-jangan nanti saya dibunuh juga. Kalau nggak ada hukuman yang keras dari ya sebuah negara, ya, kalau Islam memang tidak diterapkan, maka dia berkeliaran ya. Ini kayak algojo kan, algojo yang siap membantai orang lain. Dan ketika dia ditangkap, dia dihukum dengan berat, ya kecuali di penjara, lalu hanya keluar lagi menjadi ancaman. Ya. Jadi ancaman bagi yang lain. Maka akhirnya seakan-akan dia seperti membunuh semua orang. Wa man ahyaha faka'annam ahyana jami'an. Barang siapa yang menjaga kelestarian hidup, dia sedang juga menjaga kelestarian hidup semua orang. Ini tidak sembarangan itu kan. Hukuman Allah Subhanahu wa taala itu tidak salah, gitu kan. Tidak keliru Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan terapkan hukuman. Bahwa memang kehidupan itu harus dijaga. Walakum fil qisas hayatun. Kita ingin hidup damai. Kita ingin hidup tentram. Kita ingin hidup yang nyaman, gitu kan? Ya, tidak ada ancaman, tidak ada keresahan. Ya. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan diterapkannya hukum qisas. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, bahwa dalam kaidah ini sungguh merasuk ke dalam jiwa kita masing-masing, kan? Bahwa memang Islam itu begitu kompleksnya, Islam itu begitu cermatnya, ya, di dalam memberikan pengajaran kepada setiap manusia. Kita akhirnya merasa diri kita ini terlindungi oleh Islam, dan kita pun harus senantiasa melindungi orang lain, ya, di dalam ya menjalani kehidupan ini. Kita ingin terlindungi dan kita harusnya juga melindungi. Ya, dari sinilah ada namanya kerjasama ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bagian kita bekerja sama bergotong royong dalam kebaikan dan takwa, dan menghindar diri dari melakukan kerjasama dalam bentuk ya dusta atau permusuhan ya, mengakibatkan dosa. Dan ya tentunya tidak boleh dianggap sepele ya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dari dia misalkan memfitnah, menyakiti, walaupun dia tidak mendapatkan hukuman di dunia, tapi hakikatnya dia akan merugi nanti di akhirat. Ada satu kisah ya, seorang ulama dihina, seorang ulama dicaci, dicela, dimaki, gitu kan? Maka akhirnya dibalas oleh ulama itu dengan hadiah. Tolong kirimkan hadiah ini kepada si fulan. Loh, kenapa? Kan aku sudah dihina, dicaci, dimaki. Ya nggak apa-apa, saya kasih hadiah ini. Saya berterima kasih kepadanya.
karena dia telah mentransfer kebaikannya untuk saya. Jadi berterima kasih karena dia telah mentransfer, telah membagi kebaikan dia untuk dirinya. Ini hati-hati juga kan, bahwa kita kadang biasa, gitu kan? Ya bukan kita lah ya, tapi ada seorang gitu kan, ada banyak yang kita lihat orang begitu mudah ya menceritakan kejelekan, keburukan, aib orang lain. Ya hakikatnya sebenarnya saat itu dia sedang mentransfer perbuatan baiknya yang dimiliki kepada orang yang diceritakan aibnya. Kalau kita menyakiti, kita sampai akhirnya melukai diri orang, itu juga. Kalau kita nggak minta maaf, maka ya kebaikan kita terus berkurang selama kita tidak minta maaf. Apalagi selama itu juga kita terus menceritakan orang ya akan keburukannya, kan rugi kan? Kita sudah capek-capek mengumpulkan kebaikan dan belum tentu juga ya kebaikan itu ya Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya dengan sempurna, ya. Sehingga akhirnya lama-lama rugi. Bahkan ada Nabi SAW mengatakan, atadruna mal muflis. Kamu tahu nggak orang yang nanti mengalami pailit, kata Rasul kepada sahabat. Sahabat sampai mengatakan bahwa pailit nanti adalah orang yang memang nggak punya harta. Harta pun dia rugi, bangkrut, itu kan? Orang bangkrut itu orang yang pailit. Tadi dari sisi harta kata sahabat. Tapi kata Nabi bukan itu maksudnya. Orang yang pailit, orang yang bangkrut nanti adalah ketika dia datang menghadap Allah dengan kebaikan-kebaikannya, dengan ibadah-ibadahnya dan ketaatan, tapi masih juga dia syakama hada, wa sabbahada, wa akhadha hada, dia mencaci, dia mencela, dia mengejek, dia mengambil hak orang lain. Begitu juga dia. Jadi ibadah juga begitu juga ya. Ya, berbuat baik tapi berbuat juga terhadap orang. Akhirnya setiap kebaikan itu diserahkan kepada orang yang telah dihina, dicaci, dimaki. Nanti setelah itu selesai, tapi masih banyak, ya, maksudnya kebaikan sudah habis untuk menutupi, ya, atau untuk dibagi atau ditransfer kepada orang yang telah disakiti, masih kurang. Nah, keburukan yang telah disakiti, ya, keburukan orang yang dicela itu dilimpahkan kepada si fulan ini yang telah ya menjelek-jelekan, menghina ya, orang lain. Itu akhirnya kenapa? Akhirnya dia menjadi orang yang bangkrut, gitu kan? Makanya ya, bagi kita bagaimana harus senantiasa berusaha untuk menjaga ya kelestarian hidup, menjaga jiwa, menjaga hati, jangan sampai diri ini mudah melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Jagalah diri, ya, tetapkan bahwa diri ini harus senantiasa ya memiliki peran ya menjaga diri atau juga menjaga orang lain sehingga ya tidak ya, terkena akan celaan ya yang mungkin terlontar dari diri kita masing-masing. Jadi Islam itu betul-betul ingin ya, agar manusia seluruhnya hidup dengan damai. Dan juga jangan menganggap ketika tindakan kriminal, tindakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim kepada non-muslim itu boleh. Juga nggak boleh. Ya, tetap harus dijaga dan dipelihara meskipun mereka tidak ya beragama yang sama dengan kita, ya, tidak berkeyakinan, tidak berakidah dengan yang sama. Tetap tidak boleh. Meskipun orang kafir tidak boleh. Ya, karena mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dalam Islam itu kita harus menjaga nilai-nilai, pertama nilai ukhuwah Islamiyah, ada nilai ukhuwah basyariyah, ada nilai ukhuwah watoniyah. Bahwa kita harus menjaga persaudaraan Islam yang sesama muslim, kita harus jaga, kita harus berbuat baik dan senantiasa bergotong royong dengan kebaikan. Yang kedua ada namanya nilai ukhuwah basyariyah. Kita sesama manusia harus kita jaga, kita bersaudara sesama manusia. Jangan ya melakukan tindakan-tindakan yang merugikan setiap orang dari manusia meskipun dia
bukan orang yang sama ya dalam keyakinan dalam agama, tetap harus dijaga. Dia adalah saudara sesama manusia. Ada juga yang lebih spesifik adalah ukhuwah, nilai ukhuwah watoniyah. Ya. Kita sama satu bangsa, satu negara, ya, yaitu Indonesia, maka setiap orang Indonesia saudara kita. Meskipun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama dan sebagainya, tetap adalah saudara saudara satu tanah air. Dan bahkan juga dalam masalah muamalah, kita juga diperintahkan untuk tetap menjaga kebaikan-kebaikan kepada siapa saja, bukan hanya kepada makhluk hidup yang berupa manusia, tapi kepada makhluk yang lain. Ya. Bahkan kepada alam semesta. Ya. Tempat kita berpijak, tempat kita tinggal. Ya. Atau juga ya, makhluk hidup yang ada sekitar, ya, hewan-hewan. Ya. Itu semua. Itu juga tetap diperintahkan untuk bagaimana agar diperlakukan dengan baik. Walakum fil qisasil hayah ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ya, kalau secara sempurna ya ayat gitu seperti itu ya. Bahwa dalam kisos ada kehidupan bagi orang yang berpikir agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Cara Allah membuat orang bertakwa adalah dengan menjaga kehidupan lalu diterapkannya ya hukum kisos, ya, hukum pidana yang bentuknya kematian. Ya, sebenarnya kisos itu artinya tuntut balas. Ya. Tuntut balas sesuai dengan perbuatan. Tapi yang sering diartikan kisos itu adalah hukuman mati. Karena memang yang ayat itu juga menyampaikan demikian kan. Kalau di dalam ayat sebelumnya katakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Ya, wahai orang beriman diwajibkan kepada kalian menerapkan hukum kisos dalam pembunuhan. An-nafsu bin nafsi wal aina bil aini. Ya. Jadi kutiba alaikum qisasu al-furru bil furri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ya. Jadi orang mereka dengan orang mereka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Gitu kan? Dan lalu setelah itu dikatakan walaupun fil qisasi hayatu ya ulul albab la'allakum tattaqun. Bahwa dalam hukum kisos ada kelestarian hidup. Sebenarnya kisos itu secara umum adalah tuntut balas. Jadi orang ketika berbuat ya menyakiti maka boleh yang disakiti menuntut balas sesuai dengan perbuatan. Walaupun memaafkan lebih baik ya. Faman ufilu min akhi syai'un fatibun bil ma'ruf. Kalau dia mau memaafkan itu tidak masalah ya. Itu adalah hal yang bisa diterima ya. Dan tidak lagi ada hukuman di akhirat kalau dimaafkan ya. Misalkan ya ada seseorang terbunuh ya, lalu ya keluarganya memaafkan, ya sudahlah nggak apa-apa kita maafkan, ya sudah selesai ya begitu. Jadi ahli warisnya memaafkan ya. Apakah ketika tidak diterapkan berarti masih terkena? Enggak ya, sudah selesai karena dimaafkan ya. Walaupun nanti orang yang melakukan tindak kriminal sampai hilang nyawa lalu dimaafkan oleh saudara-saudaranya, dia harus membayar diat, istilahnya membayar ganti rugi ya. Ganti rugi yang telah kehilangan nyawa, apakah dia mungkin orang tuanya, suaminya atau istrinya atau anaknya, harus diganti rugi ya. Itu sebagai imbalan dari pemberian maaf dari keluarga yang terbunuh ya. Atau juga ketika ada sesuatu yang menyakiti berupa tangan, kaki yang harus dipisah juga kan, ya udah tangannya lagi dilukai, kakinya juga seperti yang dilakukan. Tapi kalau ya sudah saya maafkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi saya karena memaafkan dan kamu diampuni dosa-dosanya, kamu dimaafkan atas kesalahan ini, selesai. Itu tidak lagi ada. Itu yang lebih baik memang. Ya, karena memaafkan memang agak berat, ya. Sangat berat untuk memaafkan. Tapi kalau dilakukan maka Allah juga memberikan balasan ganjaran yang sangat besar kepada orang yang mau memaafkan. Jadi walaupun fil qisas hayatun, bahwa dalam qisas atau dalam hukum tuntut balas atau syariat Islam itu ada sebenarnya Allah ingin melestarikan jaga kehidupan yang damai dan terang, kehidupan yang baik yang akhirnya masyarakat
ya, khususnya umat Islam dalam menjalani kehidupan dengan damai, tentram, dan sejahtera. Ya. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gundah, dan tidak ada khawatir kalau misalkan nanti tindakan-tindakan kriminal terjadi. Ya. Misalkan dalam hidup, ya Allah Subhanahu Wa Taala ingin semuanya adalah kehidupan yang damai dan tentram. Wallahu bisawab, itu saja mungkin yang dapat kita bahas bersama kaidah yang ke-18 yang kita kaji pada hari ini, pagi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kehidupan yang damai tentram dan terlindungi semua ya kehidupan kita. Marilah kita jalin kehidupan yang baik, jaga diri masing-masing untuk selalu berbuat baik dan jaga orang lain atas tindakan kita. Jangan sampai ada tindakan yang orang lain terganggu akan tindakan kita. Lebih kurang mohon maaf, aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Kalau itu masalah-masalah penipuan gitu kan, dan kita tuh nggak mau mengampuni gitu ya, biar aja urusannya dengan Allah, tuh boleh nggak kita kata begitu? Iya, ya itu sesuatu yang wajar aja karena merasa sakit ya kan, ya. Jadi apa namanya, itu sesuatu yang wajar lah kalau misalkan seseorang ditipu kan, lalu tidak mau memaafkan ya, karena ya sakitnya tuh ada di sini sebenarnya kan, itu kan itu sesuatu yang lumrah. Orangnya entah kemana, ya seperti itu. Jadi misalkan bisa jadi gini, berat ya. Ya, memang yang namanya juga orang disakiti pasti sulit untuk menerima kan. Bisa juga dengan meminta dua hal kan. Pertama, ya Allah, ya berikanlah aku ganti yang terbaik, ya meskipun aku ditipu ya, tapi aku mohon kepadamu agar engkau memberikan balasan kepada yang melakukannya ya, dan berikan aku ganti. Atau kalau misalkan ingin agar bisa lebih baik lagi, jadi ya katakanlah atau mintalah kepada Allah, ya Allah, aku terima ini sebagai ujian untuk aku, dan aku mohon kepadamu berikanlah kesabaran kepadaku ya, dan berikan kekuatan untuk memaafkan kalau misalkan memang ingin mendapatkan lebih baik ya. Aku memaafkan yang melakukan, tapi balasan tetap darimu ya Allah, silakan kau memberikan balasan kepada yang melakukannya ya. Mudah-mudahan dia mau sadar, mudah-mudahan dia mau kembali bertaubat dan juga mau mengembalikan ya apa yang telah dilakukan terhadap diriku. Itu yang lebih baik ya. Walaupun tadi yang pertama saya katakan kadang memang berat ya, kadang berat untuk memberikan maaf kepada orang yang melakukannya. Itu adalah lumrah, wajar dari manusia seperti itu. Ya. Tapi memang ada solusi lain yang Allah inginkan ya, bahwa memberi maaf memang sangatlah baik. Ya. Itu mungkin Bu ya. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin ya, waktu sudah pukul 7 ya. Mungkin ada di antara Ibu dan Bapak yang ingin menggunakan waktu liburnya ya, paling tidak melepas ya kepenatan ya selama sepekan ya. Dan ya kita tutup ya kajian kita atau agenda kita pada hari ini dengan mohon kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita mohon kepada Allah agar kita terlindung dari musibah yang sedang terjadi di negara kita. Kita ya berusaha untuk bersabar dan juga mohon kepada Allah agar musibah segera berlalu dalam kehidupan kita. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim
وعادي بسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والفحشاء والطاعون والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا الله يا رب العالمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وحالا مباركا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعافية من الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ustaz. Sama-sama.